Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kajian kita pada buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang anwa'ul khabar, dan anwa'ul khabar ada 6 macam. Yang terakhir kita membahas pada pembahasan sebelumnya yakni mubtada khabaru minal fi'li wal maf'ulun bih wal fa'il, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang taqdimul khabar. Pembahasan kita taqdimul khabar. Taqdimul khabar yang artinya mendahulukan khabar. Masih mengenai tentang mubtada atau macam-macam khabar, itu masih berkaitan dengan mubtada, cuman pembahasan kita adalah taqdimul khabar, artinya khabarnya didahulukan dan mubtadanya yang diakhirkan. Pada contoh pertama, al-aslu fil mubtada ay yakuna muqaddaman wal khabaru muakharan. Ya, sebagaimana perintahnya di sini bahwasanya pada dasarnya mubtada itu berada di awal dan mubtada itu berada di akhir. Wadhalika idza kana al-khabaru minal jar wal majrur. Yang pertama, taqdimul khabar, mendahulukan khabar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah terambil daripada jumlah jar dan majrur. Yang pertama ini dari jumlah bagian 1, al-jar wal majrur. Contoh, Bid-daulabi kitabun. Bid-daulabi kitabun. Itu dari jumlah atau contoh daripada jar majrur. Kemudian yang kedua kita ambil dari contoh az-zurub dari zarab. Ini yang kedua dari az-zurub. Nah, zarab itu ada 2. Yang pertama adalah zarabul zaman. Saya terus bikin saja. Kemudian yang kedua adalah zarabul makan. Nah, contoh dari kata az-zurub yakni indaka kitabun. Indaka kitabun. Nah, untuk pembahasan tentang taqdimul khabar ini kita ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah al-jar wal majrur dan kemudian az-zurub. Dan zurub itu zarab terbagi 2, ada zaman dan ada makan. Dan pada kesempatan ini kita lanjut dulu di contoh yang pertama dari segi al-jar wal majrur. Contoh al-jar bid-daulabi kitabun. Nah, masih membahas tentang taqdimul khabar, tolong diperhatikan karena taqdimul khabar ini agak lebih simpel daripada mubtada. Bid-daulabi itu kalau kita merinci itu adalah huruf jar. Kita kasih saja dengan rincian seperti ini, al-jar. Berarti dia yang ini majrur. Berarti setiap isim yang terletak setelah huruf jar maka sudah barang tentu dia adalah majrur dan berharokat kasrah. Di sini adalah mubtada muakhar. Itu rincian pertama. Pada rincian kedua tadi ada jar, sekarang ada majrur. Nah, 1 kali rincian seperti ini, maka di sini adalah khabarul muqaddam dan mubtada muakhar. Kenapa di sini di rincian pertama tidak kita katakan sebagai khabar muqaddam secara langsung? Karena pada rinciannya supaya kita bisa tahu, makanya harus dirinci satu-satu dulu. Fi itu huruf jar, daulab itu adalah majrur. Nah, kita pun langsung kenapa dikatakan mubtada muakhar? Karena tidak ada lagi istilah setelahnya kecuali dia harus berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Nanti pada rincian kedua jumlah daripada jar majrur ini kita jadikan sebagai khabar muqaddam karena tidak bisa lagi, karena dia sudah merupakan rincian yang kedua.
Kemudian kata kitabun itu langsung kita jadikan sebagai mubtada muakhar. Berarti pembahasan tentang takdimul khabar dari peringkat yang pertama yaitu jar majrur sudah selesai. Berarti fid daulabi kitabun. Fid daulabi itu adalah khabarul muqaddam, khabar yang didahulukan. Kitabun adalah mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Berarti khabarul muqaddam wa mubtada muakhar. Sudah selesai dalam pembahasan tentang jar majrur. Kemudian pada contoh yang kedua dari segi sorof, sebagaimana yang kita bahasakan tadi bahwasanya sorof itu ada dua, yaitu zaman dan makan. Kata inda ini merupakan sorof, yakni isim sorof zaman. Nah, kalau kita merinci seperti ini, inda itu adalah sorfun. Ini dhamir, sini adalah mubtada muakhar. Itu rincian pertama. Nanti kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa langsung di sini dhamir? Ini kan rincian pertama supaya bisa tahu. Nanti setelahnya itu kita rinci kembali. Jadi kalau kita merinci kembali seperti ini, inda masih tetap sebagai zarfun, wa huwa mudhaf. Dia sekaligus mudhaf di sini. Dan setelah mudhaf pasti di sini adalah, kenapa dijar di sini? Maka di sini adalah mudhafun ilaih. Di sini sebagai mubtada muakhar kembali. Jadi rinciannya seperti ini. Wa jumlatu minaz-zarfi al mudhafun ilaih, atau jumlah daripada zarf dan yang dijar ini dalam keadaan dirafa dia adalah khabarul muqaddam. Khabarul muqaddam, dan di sini kemudiannya adalah mubtada muakhar. Apa yang membedakan daripada jumlah sebelumnya? Yang membedakan cuma satu, ini masuk dalam kategori rangkaian huruf jar, dan ini masuk dalam kategori rangkaian zarf. Yang membedakan cuma antara kategori jar dan majrurnya, yang di sini adalah zarfnya. Tetapi ingat bahwasanya setiap isim yang terletak setelah huruf jar, maka harokatnya harus diberikan harokat kasrah. Sama dengan ini, harus diberikan harokat kasrah. Cuman kenapa tidak diberikan harokat kasrah sini? Karena dia bertemu dengan dhamir mukhatab, yakni dhamir mukhatab yaitu ka. Jadi untuk pembahasan kita yang mengenai tentang takdimul khabar pada kategori jar dan majrur dan zarf atau zaman atau makan ini sudah selesai, dan sekiranya untuk bisa didalami silakan lihat pada buku Al-Arabiyah Al-Muyassarah, tepatnya pada halaman 100 juga, halaman 100 dan 101 bisa kita lihat di situ ada lebih rinci tentang contoh-contohnya. Dan saya akhiri pembahasan kita tentang takdimul khabar pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.